pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction. Seringkali orang-orang membedakan kata pembelajaran dengan pengajaran, tetapi ada juga orang-orang yang menyamakan arti kedua kata tersebut. Menurut Arif F. Sadiman, kata pembelajaran dan kata pengajaran dapat dibedakan artinya. Kalau kata pengajaran hanya ada di dalam konteks guru dan murid di kelas formal saja. Sedangkan kata pembelajaran tidak hanya ada di dalam konteks guru dan murid di kelas formal saja, tetapi juga melibatkan pembelajaran yang tidak dapat dihadiri guru secara fisik. Di dalam kata pembelajaran, ditekankan pada kegiatan belajar siswa melalui usaha-usaha yang terencana dan memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadinya proses pembelajaran. Dalam definisi seperti ini, kata pengajaran lingkupnya lebih sempit dari kata pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Tujuan ini adalah upaya mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam tujuan pembelajaran ada 4 tujuan. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan nasional. Merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dan didasari oleh falsafah negara Indonesia yang didasari oleh Pancasila. Kedua itu ada tujuan institusional atau lembaga. Merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga ada tujuan kurikuler, merupakan tujuan yang dapat dilihat dari GBPP atau garis-garis besar program pengajaran pada setiap bidang studi. Yang keempat ada tujuan instruksional atau pembelajaran, adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap pembelajaran. Tujuan instruksional ada 2 bagian, yaitu tujuan pembelajaran umum adalah tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Yang kedua ada tujuan pembelajaran khusus. Tujuan ini dirumuskan oleh guru agar dapat lebih dispesifikkan dan mudah diukur tingkat ketercapaiannya. Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran dan bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Secara umum, isi kurikulum dapat dipilih menjadi 3 unsur utama, yakni logika, etika, dan estetika. Sedangkan bila memilihnya berdasarkan taksonomi Bloom, bahan pembelajaran terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, bila dirinci lebih lanjut, isi kurikulum atau pembelajaran dapat dikategorikan menjadi 6 jenis, yaitu fakta, konsep teori, prinsip, proses, dan nilai serta keterampilan. Nah, jadi tugas guru di sini adalah memilah dan mengembangkan konsep pembelajaran dengan cara yang kreatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi dan metode pembelajaran. Yang dimaksud dengan pembelajaran merupakan salah satu komponen di dalam sistem pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari komponen-komponen lain di dalam sistem tersebut. Adapun faktor-faktor variabel yang mempengaruhi strategi pembelajaran yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada materi, yang ketiga ada siswa, yang keempat ada fasilitas, yang kelima ada waktu, dan yang terakhir yang keenam ada guru. Ada beberapa faktor yang perlu ditimbangkan dalam menentukan strategi pembelajaran, yaitu yang pertama ada faktor tujuan. Nah, faktor tujuan ini meliputi tujuan untuk aspek pengetahuan, tujuan untuk aspek keterampilan, dan tujuan untuk aspek sikap. Yang kedua ada faktor materi. Di dalam ilmu atau mata pelajaran terdapat beberapa sifat materi. Yang pertama ada fakta, yang kedua ada konsep, yang ketiga ada prinsip, yang keempat ada masalah, dan yang kelima ada prosedur atau keterampilan. Faktor yang ketiga yaitu faktor siswa. Nah, siswa ini sebagai pihak yang berkepentingan di dalam proses belajar mengajar. Disebabkan tujuannya itu harus dicapai semata-mata untuk mengubah perilaku siswa itu sendiri. Faktor yang keempat ada faktor waktu. Nah, faktor waktu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hal yang menyangkut jumlah waktu. Maksudnya ini adalah berapa puluh menit atau berapa jam pelajaran waktu yang tersedia untuk proses pembelajaran. Yang kedua itu ada kondisi waktu. Maksudnya itu adalah kapan atau pukul berapa kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan. Dan faktor yang terakhir itu ada faktor guru. Nah, faktor guru ini adalah salah satu faktor penentu pertimbangan semua faktor yang sudah disebutkan. Oke baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran dan juga metode mengajar. Yang pertama ada strategi ekspositori klasikal. Nah, pada strategi ini di mana guru lebih banyak menjelaskan dibandingkan siswa yang hanya menerima materi-materi yang telah guru jelaskan. Yang kedua ada metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini peranan pentingnya itu untuk meningkatkan kadar berpikir siswa. Menurut Donald C. Orlesch pada tahun 1990, semua pertanyaan itu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori dasar. Yang pertama itu ada convergent, dan yang kedua itu ada divergent, lalu yang terakhir itu ada evaluatif. Nah, yang ketiga ada strategi heuristik, di mana strategi heuristik ini terbagi menjadi 2 strategi. Nah, yang pertama ini ada discovery, dan yang kedua ini ada inquiry. Lalu yang keempat ada pengajaran kelompok kecil. Nah, pengajaran kelompok kecil ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kerja kelompok, dan yang kedua ini ada diskusi kelompok. Lalu yang terakhir yang kelima ada
pengajaran perorangan. Nah, pengajaran perorangan ini ditujukan untuk mengatasi kelemahan pengajaran yang bersifat klasikal. Kelima adalah kriteria penggunaan strategi pembelajaran dan metode mengajar. Antara lain, yang pertama, memiliki tingkat relevansi epistemologis yang tinggi. Artinya, proses belajar yang dilakukan peserta didik relevan dengan hakikat ilmu yang sedang dipelajari peserta. Yang kedua, memiliki relevansi psikologis. Makin tinggi kadar berpikir siswa di dalam kegiatan belajar, makin berkualitas proses belajar mengajar tersebut. Yang ketiga, memiliki tingkat relevansi sosiologis. Dilihat dari segi peserta didik menghayati nilai-nilai sosial seperti saling menghargai pendapat, bekerja sama, dan sejenisnya. Yang keempat, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi secara optimal. Kelima, memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Hal ini dilihat dari tingkat pencapaian tujuan yang optimal dan komprehensif, serta dengan sumber daya yang relatif hemat. Selanjutnya, media pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Yang kedua ada media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Yang ketiga ada media audiovisual. Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut dengan media pandang dengar. Nah, yang keempat ada kelompok media penyaji. Menurut Donald T. Tosti dan Ermo, menyusun menjadi 7 kelompok. Yang pertama ada grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Kedua, media proyeksi diam. Ketiga, media audio. Keempat, media audiovisual. Kelima, media gambar hidup atau film. 6, media televisi. 7, multimedia. Nah, yang kelima ada media objek dan media interaktif. Media objek merupakan media 3 dimensi yang mempunyai informasi dengan melalui ciri fisiknya sendiri. Yang selanjutnya ada media interaktif, adalah siswa juga dituntut untuk berinteraksi selama mengikuti pelajaran. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Nah, pengertian evaluasi dan pengukuran itu, evaluasi adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi dari siswa, guru, proses pembelajaran, dan lain-lain. Nah, pengukuran adalah proses menghasilkan gambaran berupa angka berdasarkan hasil pengamatan. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Pertama, menurut fungsinya, evaluasi dibedakan menjadi 4, formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan. Kedua, menurut caranya, evaluasi dibedakan menjadi 2, evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif. Nah, berdasarkan tekniknya, evaluasi dibagi menjadi 2, tes dan non-tes. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran ada 2. Pertama, untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Kedua, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Untuk fungsi evaluasi pembelajaran ada 4. Pertama, fungsi formatif, artinya untuk memperbaiki proses belajar dan mengajar. Kedua, fungsi sumatif, artinya untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang sudah diajarkan. Ketiga, fungsi diagnostik, artinya untuk mengetahui latar belakang siswa ketika siswa tersebut kesulitan belajar. Keempat, fungsi seleksi dan penempatan, artinya untuk menyeleksi dan menempatkan siswa. Kemudian ada prinsip-prinsip umum evaluasi pembelajaran, ada 2. Yang pertama, mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Dan terakhir ada langkah-langkah pengembangan evaluasi pembelajaran. Ada 4. Pertama, menentukan tujuan evaluasi. Jadi kita harus menentukan apakah tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran, apakah untuk menentukan keberhasilan siswa, apakah untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa selama pembelajaran, apakah untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang diukur. Apakah ingin mengukur pengetahuan, keterampilan, atau nilai-nilai dasar dalam berpikir dan bertindak. Ketiga, membuat tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Manfaatnya sebagai panduan bagi para guru dalam menulis alat evaluasi atau butir soal. Dan keempat, menulis alat evaluasi